Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia Huawei Watch Fit 3. Udah rilis tanggal 7 Mei kemarin secara global ya. Dan katanya sih penjualan perdana di Indonesia nanti tanggal 20-an. Dan yang saya kaget ternyata harganya nggak jauh dari pendahulunya, yaitu Huawei Watch Fit 2, antara 2 juta saja. Apa aja yang baru di Huawei Watch Fit 3 ini? Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama tentunya yang paling kelihatan secara langsung, desain dan juga tampilan fisik dari Huawei Watch Fit 3 jelas berbeda dengan seri yang keduanya. Kalau yang kedua itu agak lumayan memanjang ya, tinggi gitu, lonjong. Sedangkan di sini lebih mengotak lagi, tapi tetap mempertahankan sudut-sudut yang melengkung. Jadi desain dari Huawei Watch Fit 3 ini cakep sih, stylish, mirip banget dengan kompetitor si buah-buahan itu. Sisi kemiripannya lebih kerasa lagi ya, dengan dedicated tombol di samping kanan. Ada satu buah crown dan juga satu tombol shortcut. Crownnya aktif, feel scrolling menggunakan crownnya ini mantep banget sih. Haptic feedbacknya cakep. Untuk tombol shortcutnya ini bisa di custom ya, tapi secara default dia masuk ke olahraga. Di situ ada juga lubang mic dan di sisi kanannya tentunya lubang speaker. Ya, Huawei Watch Fit 3 udah support Bluetooth call dan juga WhatsApp call. Tapi ini untuk beberapa device aja ya. Kalau iOS atau iPhone itu jelas bisa untuk WhatsApp call, tapi untuk Android yang baru saya coba itu Samsung bisa sih. Tampilan belakangnya seperti ini, dia memang masih belum menggunakan wireless charging. Masih menggunakan 2-pin Pogo ya. Untuk instalasi strapnya dia menggunakan sistem quick release dan saya suka banget ya. Quick release-nya memang quick, cepat, gak perlu pakai alat tambahan. Kacanya udah 2.5D, jadi samping-sampingnya ini udah melengkung ya, kerasa premium lah seperti biasa ya. Yang kurang saya suka ini bezelnya sih, masih lumayan kerasa tebel. Ya untuk kelas harga 2 juta sih sebenarnya masih acceptable ya. Tapi kalau bisa lebih tipis dikit lagi bakal tambah cakep aja sih ini. Desain strapnya polosan aja dengan ada sedikit sentuhan gelombang-gelombang gitu. Untuk penyangganya cuma ada satu, ada branding Huawei di situ. Sistem lock udah aman dan bakalnya udah pakai metal. Beralih ke material frame di smartwatch ini tentunya udah pakai metal, aluminium alloy, jadi untuk samping-sampingnya ini kerasa solid banget. Begitu juga dengan dua tombol yang ada di sisi kanan, ini juga pakai metal. Bagian belakangnya memang masih menggunakan plastik ya. Kemudian untuk strapnya sama dengan Huawei Band 9 kemarin, kayaknya ini bakal jadi standar untuk smartwatch Huawei ya. Dia pakai bahan fluoro strap. Ya, Huawei menamakannya seperti itu. Katanya sih bakal lebih awet. Overall, build quality dari Huawei Watch Fit 3 ini cakep. Untuk dimensinya kalau saya ukur ini 43 mm dengan kelebaran 35,9 mm dan ketipisan hampir 10 mm ya. Bobot totalnya di 48 gram. Ini dia Huawei Watch Fit 3, di pergelangan tangan saya 16 cm. Cocok nih bagi kamu yang punya pergelangan tangan kecil ya. Ini nggak nyampe 45 mm. Reswagnya seperti yang tadi kita lihat, responsif ya. Huawei mah jangan diragukan lagi. Kalau ditungkup ada sensor matiin layar ya. Diputar tangan juga dia layarnya mati. Tuh mati ya. Nice. Untuk penyandingan menggunakan Huawei Hold seperti biasa, ini salah satu aplikasi wearable yang paling komplit ya. Saya suka banget. Kalau di iPhone aman banget, masih ada di App Store. Tapi kalau kamu pakai Android, tinggal scan aja QR code yang ada di bagian belakang box Huawei. Atau kamu juga bisa pakai market aplikasi bawaan HP kamu ya. Kayak Samsung misalkan cari di Galaxy Store masih ada. Dan juga Oppo, Xiaomi yang lain-lain juga ada sih. Untuk share data ke Strava udah bisa banget ya. Kamu tinggal masuk aja ke profil, kemudian pengelolaan privasi, kemudian berbagi data dan otorisasi. Di sini bisa Adidas Running dan juga Strava. Watchface jangan ditanya, ini salah satu developer yang paling banyak sih di Huawei. Yang gratisnya udah banyak, tapi memang lebih banyak yang bayar sih. Dan ada 3 watchface default yang Huawei khususkan untuk Fit 3. Lumayan interaktif ya, seperti yang balon-balon ini. Ini kalau disentuh ini balonnya ya ada reaksi lah. Yang kedua watch face emoji, yang kalau kita sentuh dia bakal ngasih reaksi kayak gini. Kalau malam-malam dia reaksinya kayak gini. Dan yang ketiga ini nih ilusi waktu ya, kayak kubus gitu.
Dia kalau diputer crownnya bakal berubah-berubah backgroundnya. Display Huawei Watch Fit 3 ini tentunya udah pakai panel AMOLED di ukuran layar seluas 1,82 inci. Resolusinya tinggi ya, 480 x 408 pixel. Kalau kita lihat dari jarak dekat ini nggak ada frame drop sama sekali. Jadi kualitas layarnya cakep. Screen to body rasionya Huawei ngeklaim ini 77,43%. Udah auto brightness dan peak brightnessnya ini tinggi banget ya, di 1500 nits. Untuk fitur Always On Display tentunya nggak perlu dipertanyakan lagi ya, ini udah support. Dan salah satu pembaruan juga di Huawei Watch Fit 3 ini tentunya adalah OS-nya ya. Sekarang udah pakai Harmony OS versi 4.2.0. Di versi 4.2 ini saya lebih suka lagi nih dengan Harmony OS dari Huawei. Jadi OS wearable the best lah ya. Informasi penggunaan daya di setiap watch face udah jadi standar. Nggak perlu pakai smartwatch yang pro-nya lagi, yang mahalnya lagi. Tampilan widget-widgetnya lebih intuitif ya, gampang dipahami, lebih rapi. Dan untuk tampilan notifikasi pun jadi lebih nyaman dipandang. Ya tambah cakep lah ya Harmony OS. Upgrade yang lain tentunya algoritma sensor pembaca kesehatan di smartwatch atau smartband Huawei. Seperti yang pernah kita bahas di Huawei Band 9 kemarin ya. Untuk terusinnya udah diupdate ke terusin 5.5. Jadi untuk pembacaan heart rate dan juga SPO2 ini lebih akurat lagi. Dan ada fitur baru yang jadi standar di wearable Huawei yaitu arrhythmia analysis. Kemudian tentunya apalagi kalau bukan fitur True Sleep ya. True Sleep-nya di-upgrade juga ke True Sleep 4.0. Salah satu algoritma pembaca tidur terbaik ya atau sleep tracker terbaik ya Huawei. Next untuk fitur olahraga. Olahraga yang didukung tentunya udah banyak ya, masih sama sih dengan Fit 2 yaitu 100 mode olahraga. Udah built-in GPS juga dan ada mode interval, kursus lari, ya fiturnya lengkap lah ya. Dan yang saya suka karena ini pakai Harmony OS yang baru ya, tampilan ketika kita pakai olahraga ini jadi lebih nyaman untuk dilihat. Informasinya jadi lebih jelas. Untuk hasil data perekaman olahraganya seperti biasa ya, nanti bakal saya bagi di segmen tes sensor. Beberapa aplikasi atau fitur yang perlu saya mention. Yang pertama remote kamera. Untuk remote kamera kalau kamu pakai Android ini biasanya nggak ada ya. Tapi kalau kamu pakai iPhone, ini remote kameranya berjalan dengan normal. Ya. Di sini bisa kita atur ya untuk timer 2 detik, 5 detik. Selanjutnya musik playback, dia bisa nyimpen musik. Untuk storage-nya setahu saya sih 1,5 GB. Kebalikan dari kamera, kalau kamu pakai Android fitur ini aman, tapi kalau kamu pakai iPhone di sini kamu nggak bisa import musik. Selanjutnya udah ada kompas, tapi belum ada altimeter dan barometer. Kemudian dia juga bisa disambungkan ke aksesoris olahraga tambahan seperti heart rate broadcast. Selanjutnya NFC ya. Di sini udah support. Dan yang terakhir install aplikasi. Kalau kamu pakai iPhone dia tidak bisa. Kalau kamu pakai Android harusnya bisa ya. Ada beberapa aplikasi yang udah dikembangkan sendiri oleh Huawei. Next, baterai life. Huawei Watch Fit 3 besaran baterainya itu 400 mAh. Klaim dari Huawei, smartwatch ini bisa bertahan sampai 10 hari ya untuk maksimumnya. Untuk typical use bisa 7 hari. Dan untuk penggunaan ekstrim menggunakan Always On Display antara 3 sampai 5 hari. Tapi ngecasnya seperti biasa Huawei itu selalu cepat. Ngecas 10 menit aja smartwatch ini bisa dipakai seharian. Oke, itu dia review saya untuk smartwatch terbaru dari Huawei, Huawei Watch Fit 3. Dibanderol di harga yang katanya 2 jutaan ya, nanti bakal saya konfirmasi lagi di deskripsi. Ini smartwatch yang komplit. Ya minus di altimeter dan barometer. Kalau kamu nggak begitu butuh banget dengan kedua fitur itu, tentunya ini cakep banget. Kalau kamu tertarik dengan Huawei Watch Fit 3 ini, jangan lupa ikutan flash sale perdana di tanggal 21 Mei nanti. Ada bonus ya FreeBuds SE2 yang harganya hampir 500.000. Lumayan banget. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video review ini sampai selesai. Rizal Bossi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.